Hello user Android. Sebagai pecinta Android tentunya sudah tidak asing lagi dengan sebuah aplikasi WhatsApp ya. Sebuah aplikasi jejaring sosial pesan singkat yang sekarang sudah sangat bahkan sangat penting sekali, setiap orang sudah menggunakannya. Sebagai pengguna aplikasi ini tentunya kita pernah atau sering mendapati seorang oknum yang melakukan tindakan merugikan kita ataupun orang lain dengan cara menggunakan celah yang biasanya ada di dalam aplikasi ini. Mereka menggunakan aplikasi kita atau username, nomor kita, untuk melakukan hal-hal yang merugikan kita ataupun orang lain, seperti tipu menipu, pinjam meminjam uang, mungkin juga hipnotis. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, kebetulan di sini saya pernah mengalami hal ini. Jadi saat itu seorang oknum melakukan penguasaan terhadap akun WhatsApp milik tetangga saya. Nah, bagaimana kejadiannya dan cara mengatasinya? Yuk kita simak langsung videonya. Untuk teman-teman hati-hati yang dengan modus seperti ini nomor terdaftar juga tadinya di grup WhatsApp KRT-an saya, dan karena tahu-tahu dia japri saya, menanyakan soal saldo ATM, saya langsung curiga ini. Makanya saya langsung tembak dengan nama Aris, padahal saya nggak tahu itu siapa namanya, karena di kontak saya nggak terdaftar, nggak ada namanya. Asal tembak nama Aris dan ia mengiyakan. Setelah mengiyakan, dia meminta pinjam 2 juta. Pasti ini modus penipuan. Nggak sampai di situ, saya coba untuk mengalihkan perhatian dia, saya ganti ini pasti tumijo kan. Ini kan ngasal doang saya. Dia mengiyakan, artinya saya tembak dengan nama Aris, dia mengiyakan, dan saya ganti tumijo, dia pun mengiyakan. Kan lucu ini karena inilah kedunguan seorang penipu yang saya tipu balik ini. Padahal saya kan nggak tahu nama dia siapa. Setelah saya nembak tumijo, dia membenarkan lagi nih kan, betul nih nama dia tumijo nih. Jadi untuk kawan-kawan mohon berhati-hati ya, jika kita tahu-tahu mendapatkan WhatsApp, kiriman SMS atau apapun yang sedikit aneh menurut kita coba berhati-hati. Kita harus lebih preventif ya dengan hal-hal semacam ini. Ini modus yang biasa terjadi nih, dan sering sekali digunakan. Mungkin ini saya nggak tahu nih, nomor ini kayaknya tetangga juga sih yang asli awal kepunyaan dia, karena tergabung di KRT-an saya. Cuma tadi langsung saya keluarkan dari grup KRT-an saya karena kecurigaan awal tadi, dan setelah saya telusuri ternyata memang pasti ini modus penipuan. Untuk nomor ini yang sekiranya mungkin nanti mendapatkan WhatsApp yang mencurigakan, yang
terindikasi menipu, untuk berhati-hati saja, karena jelas ini dari histori yang saya coba jebak dia, ternyata berhasil. Dari nama Aris sampai ke Tumiza dia mengiyakan, dan saya kan asal nebak saja. Jadi untuk rekan-rekan, hati-hati dengan modus-modus seperti ini. Mungkin untuk nomornya ini silakan dicatat saja. Bila mana suatu hari nanti mendapat hal semacam ini, mohon diabaikan saja, atau mungkin akan lebih baik untuk nomor ini langsung diblokir saja dari kontak kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke sobat Android, begitulah cara untuk mengatasi apabila kita mendapatkan hal-hal yang dirasa janggal atau tidak normal. Jadi pada intinya, jika kita mendapati hal seperti ini, jangan sampai terbawa arus si penipu. Sebisa mungkin kita sedini mungkin bisa curiga akan hal ini. Jadi jangan mereka yang membawa jangan mereka yang menguasai arus. Kita yang harus menguasai alur cerita. Ya kayak seorang dalang ya. Ya emang begitu, jikalau kita terbawa alur mereka, ya pasti kita dengan mudah akan ditipu. Tapi dengan kita menguasai alur mereka, saya yakin mereka akan tidak bisa menipu kita dengan mudah. Oke, begitulah cara mengatasi tindakan-tindakan yang merugikan kita atau orang lain. Jikalau pengalaman saya ini bermanfaat, silakan berbagi dengan orang lain. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan update-update dari channel ini, yang tentunya akan sangat bermanfaat buat saya ataupun orang lain. Oke, see you next time.